sahabat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan perikanan tangkap tahun 2025 sama Mas Tegar. Halo Mas Tegar, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman nelayan semua. Nelayan sejahtera Indonesia Jaya. Nelayan sejahtera Indonesia Jaya. Jaya. Mas Ganteng dari Tegal jam berapa tadi? Dari Tegal semalam kita jam 2 dini hari, Pak. Jam dini hari ya. Terus Ya. nyampe ke sini jam 6. kurang lebih jam ya. Kurang lebih jam 6. Terus apa ini? Sampai membawa misi apa ini untuk perjuangan di tingkat nasional ini? Kami di sini punya niatan yang bisa dikatakan punya niat luhur, menyatukan semua aspirasi pemikiran teman-teman nelayan semua, di mana nelayan di daerah kami di Tegal khususnya sebagai nelayan penyumbang PNBP terbesar nomor 2 se-Indonesia. Luar biasa. Supaya apa? Pemerintah lebih tanggap, pemerintah lebih hadir kembali, Ya, menata, mengkondisikan supaya nelayan itu sejahtera. Setuju. Sejahtera menurut nelayan, bukan sejahtera menurut pemerintah. Asas kemanfaatan dan asas Betul. keadilan. Karena Umar Wiradikusuma, saya pernah ingat omongannya dia saat beliau menjadi wakil presiden. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Betul. Kalau makmur sudah, tapi belum berkeadilan. Belum tentu berkeadilan. Nah, biasanya masyarakat pinggiran yang identik dengan kekumuan adalah nelayan. Betul. Kekumuan, kemiskinan. Nah, sekarang kita Kesenjangan sosial. Nah, dengan sistem yang menurut Mas Tegar belum berkeadilan, adalah peraturan yang menurut kami para nelayan itu lebih mengarah kemaslahatan untuk pemerintah, bukan kemaslahatan atau berkeadilan untuk para nelayan. Sebab apa? Fenomenanya saat ini adalah Kota Tegal sebagai penyumbang PNBP terbesar, sekali lagi terbesar, nomor 2 setelah Nizam Jakarta. Tapi kondisi pelabuhan kita sama sekali belum bisa dikatakan layak. Termasuk 63 kapal yang terbakar. Betul. Sampai sehari ini katanya akan dikembalikan kepada pusat. Betul. Realisasinya belum. Ya. Kira-kira apa harapan Mas Tegar dan teman-teman pejuang nelayan? Harapan kami khususnya yaitu satu, pemerintah tahu dan mau mendengar keprihatinan nasib kami para nelayan, dan apabila terjadi bencana seperti kemarin kecelakaan kebakaran musibah kebakaran yang bisa dikatakan cukup besar karena korbannya itu ada sekitar puluhan unit kapal, yang tentunya seyogianya pemerintah itu memberikan sebuah bantuan dalam artian uluran tangan dalam sistem yang lebih berkeadilan yang seperti tadi Bapak sampaikan, entah itu kompensasi, relaksasi. Karena Argopang terus berjalan kan? Betul, karena apa? Seringkali pemerintah hanya melihat kulit luarnya saja, bos. Nelayan pendapatannya banyak. Nelayan hasil tangkapannya ketika dijual itu mencapai angka miliaran. Tapi pemerintah juga lupa bahwasanya di pendapatan yang besar juga terdapat resiko yang besar serta modal yang besar. Betul. Sedangkan seperti kami para pelaku usaha, ketika alam sedang bersahabat, ya kan, rezeki kita di laut karena kita adalah berburu, di mana kita tidak bisa memastikan pendapatan kita di trip atau keberangkatan kapal saat ini akan mendapatkan berapa atau akan mendapat rezeki berapa, kita belum tentu tahu. Apalagi seperti nasib para ABK juga, mereka sudah bekerja keras selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, kurun waktu di antara 60 hari sampai bahkan ada yang lebih, tapi seringkali karena pendapatan mereka sedikit serta dipotong PNBP yang terlalu tinggi bagi kami, yaitu 5 untuk ukuran skala kapal di atas 30 sampai 60 gross ton serta 60 gross ton ke atas hingga 100 itu 10%, di mana hasil PNBP tersebut diambilnya itu dari bruto bukan dari neto, dalam artian dari hasil lelang bukan hasil dari keuntungan. Sedangkan ketika kita mengalami kerugian atau pas-pasan dalam mendapatkan hasil, jumlah
tetap dipotong. Rugi pun tetap kepotong. Rugi pun tetap dipotong. Jangan Misal, bicara untung sedikit, rugi Ya, pun rugi tetap tetap kita kepotong. kena potong. Oke. Sampai hari ini terus berjuang terus. Nah, saya kedatangan tamu lagi. Nanti akan kami mintai komentarnya terkait tentang perjuangan yang selama ini terus diperjuangkan. Betul. Sekali lagi, nelayan sejahtera, Indonesia jaya. Jaya. Matur nuwun, Mas Tegar. Saya ketemu dengan Mas Riswanto nih. Mas Ris, agendanya hari ini apa, Mas? Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu. Jangan lupa kata Pak Haji Tambari, jangan lupa bahagia. Oke. Hari ini agenda kita rapat koordinasi pengelolaan perikanan tangkap tahun 2025. Ya, Dan sebenarnya yang dikehendaki Mas Ris pengelolaan yang semacam apa? Tadi kalau Mas Tegar belum berkeadilan. kita nanti berkembang di diskusi. Nah, nanti yang mau diangkat isu apa, kita akan coba membawa saran usulan biar nanti berkeadilan yang bagaimana menurut pelaku usaha perikanan agar ke depan nelayan kita, pelaku usaha kita bisa terus berkelanjutan, semakin maju dan sejahtera. Terkait dengan PNBP yang 5-10%, Ya, idealnya gimana, Mas? ini hari ini kita akan Bahas ya. bedah terkait dengan mekanisme PP 85 tahun 2021 terkait Yang dari dengan daerah-daerah selalu menolak ya. PNBP dan kata Pak Haji Tambari, PHP dan sebagainya yang sangat memberatkan. Barangkali ini adalah momentum yang baik untuk kita minta revisi, minta keringanan terkait dengan berbagai macam pungutan di sektor kelautan dan perikanan. Setujunya 2%, Mas. Insya Allah nanti kita akan Suarakan ya. kita suarakan untuk minta keringanan yang 5% menjadi 2%, yang 10% menjadi 5%. Oke, sahabat dan pemirsa, sahabat nelayan, berjuang dan berjuang untuk demi makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Insya Allah semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam sehat, suki selawasnya untuk kita semua. Amin. Lalu dini kita ke sini.